gelapnya jalanku, hampir sampai aku di kegelapan. Gelapnya langkahku, lepaskan aku Tuhan, lepas dari jerat maut ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Jadi Yesus membuat perumpamaan ini. Ada dua orang yang datang ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, ahli agama. Yang satu adalah pemungut cukai, yaitu orang yang dianggap orang yang berdosa. Ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Jadi kalau seandainya ini di satu tempat kebaktian, jadi paling belakang, saudara. Gak mau ke depan. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, demikian kata Yesus, orang ini, maksudnya pemungut cukai, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, siapa orang lain itu, saudara? Orang Farisi. Tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita merasa tidak layak karena dosa-dosa kita. Sama seperti pemungut cukai ini, sampai berdiri jauh-jauh, memukul-mukul dadanya, dan mengakui aku orang berdosa. Pemungut cukai ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dia berdosa di hadapan Tuhan. Dan saudara, dengan demikian sesungguhnya dia mohon pengampunan dari Tuhan. Doanya tidak panjang, saudara. Tidak panjang dan tidak bertele-tele. Dia hanya berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. God, be merciful to me, a sinner." Orang berdosa. Saudaraku, inilah yang didengarkan Tuhan. Ini yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan inilah yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Tapi orang Farisi itu tidak dibenarkan. Yesus anak Allah yang menebus dosa manusia, yang oleh firman aku disembuhkan. Tapi aku datang padamu
Aku tahu aku tidak dapat membayar dosa-dosaku. Tidak bisa membayar dosa-dosaku. Aku datang kepadamu ya Tuhan Yesus, karena aku tahu Engkau dapat membayar dosa-dosaku karena Engkau mati di kayu salib bagiku. Karena memang Yesuslah yang dapat mengampuni dosa-dosa, saudara. Dia yang membayar dosa-dosa manusia dengan mati di kayu salib. Dia menderita, tersiksa, terhina. Dia diludahi, dicaci, dipukul, saudaraku sekalian, diolok-olok. Bahkan pakaiannya pun juga dibuang undi, saudaraku sekalian. Dia betul-betul dianggap sebagai seorang penjahat. Dan dia juga disalibkan di antara dua penjahat, saudara. Dia terhitung di antara pemberontak. Tapi sesungguhnya dia mati kayu salib untuk menebus dosa saudara dan menebus dosa saya. Dan dia datang untuk saudara dan saya yang memang memerlukan pengampunan. Dengarkan saudaraku perkataan Yesus sendiri dalam Markus 2 ayat 17. Firman Tuhan yang berkata begini. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudaraku, Yesus datang memang untuk kita, untuk saudara dan saya, orang berdosa. Dia datang bukan untuk orang yang benar atau orang yang menganggap dirinya benar dan menganggap orang lain salah. Dia datang kepada orang yang mengakui dosa-dosa. Dia sendiri yang berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Saudaraku, dia datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi memanggil orang berdosa seperti saya dan saudara. Maukah saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ini adalah hari paling baik saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah hari paling baik saudara. Kita diselamatkan karena kasih karunia, karena iman, bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Maukah saudara menerima pemberian Allah, saudaraku? Yesus telah menunggu saudara begitu lama sampai hari ini. यदि आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हैं तो ये प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु, मुझे अपने जीवन में आपकी आवश्यकता है। मैं अपने दम पर नहीं जी सकता। मैं पापी हूँ। कृपया मेरे पापों को क्षमा करें और मेरे पापों को अपने पवित्र लहू से धो डालें। मैं आप पर विश्वास करना चाहता हूँ। कृपया मेरे हृदय में प्रभु यीशु मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता के रूप में इस दिल में हमेशा के लिए प्रवेश करें। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ प्रभु यीशु, और अब मुझे विश्वास है कि तुम मेरे पिता हो और मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। जीसस के नाम पर तथास्तु।